Rusia mengancam akan mengerahkan senjata nuklirnya untuk menyerang negara-negara Eropa. Moskow juga memperingatkan Inggris akan tamat hingga memicu Perang Dunia Ketiga. Ancaman Moskow ke negara-negara Eropa dan Inggris disampaikan sejumlah pejabat Rusia dalam keterangannya. Rusia mengatakan benua Eropa bisa menghadapi konsekuensi sangat besar jika Rusia dikalahkan Ukraina. Kepala Dewan Kebijakan Luar Negeri Rusia, Sergei Karaganov, mengatakan jika Rusia mengalami kekalahan, maka senjata nuklir akan dikerahkan. Karaganov juga menyebut bahwa Eropa saat ini hanya menjadi bahan lelucon dan keamanannya tak sekalipun terjamin. Mengantisipasi serangan dari Rusia ini, sejumlah negara seperti Swedia, Finlandia, dan Norwegia telah mengeluarkan panduan bertahan hidup dalam Perang Dunia Ketiga. Ancaman tersebut kian terasa ketika saat ini NATO juga terpecah. Negara-negara Eropa juga menghadapi sanksi dari Amerika Serikat dan tak mendapatkan perlindungan penuh jika Rusia melancarkan serangan mereka. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan mengerahkan pasukan mata-mata dan membidik pangkalan militer Denmark di wilayah Greenland. Pengerahan pasukan ini sebagai tindak lanjut rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Greenland. Surat kabar Benlings pada Minggu 18 Januari 2026 melaporkan bahwa tentara Amerika Serikat telah meminta informasi intelijen soal instalasi militer, lapangan terbang, dan pelabuhan penting Denmark di Greenland dalam upayanya melakukan invasi ke pulau tersebut. Amerika Serikat juga telah mengumpulkan informasi sensitif di wilayah Arktik otonom Denmark. Namun sejauh ini belum ada respons dari Pentagon mengenai pengerahan pasukan mata-mata tersebut. Dari keterangan terbarunya, Donald Trump juga memberikan sinyal kemungkinan menggunakan kekuatan militer Amerika Serikat untuk merebut Greenland, pulau terbesar di dunia yang ada di wilayah otonom Denmark. Ambisi Trump merebut Greenland ini sekaligus meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan negara NATO Eropa yang membela Greenland. Dalam wawancara dengan NBC News pada Senin 19 Januari, Donald Trump enggan berkomentar mengenai upayanya menggunakan kekuatan militer merebut Greenland. Namun ia bersikeras bahwa dirinya akan 100% melanjutkan keputusannya mengenakan tarif pada negara-negara NATO Eropa jika ia tidak mendapatkan Greenland. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Amerika Serikat tidak mengesampingkan rencana merebut Greenland dengan kekuatan militer. Trump juga memberlakukan pengenaan tarif 10% pada 8 negara NATO Eropa karena tak mendukungnya mengambil alih Greenland. Di antaranya adalah Denmark, Norwegia, Swedia, Inggris Raya, Prancis, Belanda, dan Finlandia hingga Jerman. Donald Trump memberikan sinyal kemungkinan menggunakan kekuatan militer Amerika Serikat untuk merebut Greenland, pulau terbesar di dunia yang ada di wilayah otonom Denmark. Ambisi Donald Trump merebut Greenland ini sekaligus meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan negara NATO Eropa yang membela Greenland. Dalam wawancara dengan NBC News pada Senin 19 Januari 2026, Donald Trump enggan berkomentar mengenai upayanya menggunakan kekuatan militer merebut Greenland. Namun ia bersikeras bahwa dirinya akan 100% melanjutkan keputusannya mengenakan tarif pada negara-negara NATO Eropa jika tidak mendapatkan Greenland. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Amerika Serikat tidak mengesampingkan rencana merebut Greenland dengan kekuatan militer. Donald Trump mengaku kecewa pada para pemimpin Eropa yang hanya fokus pada Greenland, padahal seharusnya mereka juga fokus pada perang Rusia dan Ukraina. Kini Donald Trump telah resmi memberlakukan pengenaan tarif 10% pada 8 negara NATO Eropa, di antaranya Denmark, Norwegia, Swedia, Inggris Raya, Prancis, Belanda, Finlandia, dan juga Jerman. Sanksi tarif ini baru akan dihapuskan jika 8 negara ini mendukung kesepakatan agar Amerika Serikat mengambil alih Greenland sebelum 1 Februari 2026. Trump bahkan mengancam perang tarif akan meningkat menjadi 25% mulai 1 Juni jika kesepakatan pencaplokan Greenland tak terlaksana. Donald Trump merasa bahwa Greenland adalah lokasi paling ideal dalam sudut pandang keamanan nasional. Selain itu, lokasi Greenland di Arktik menjadikannya lokasi yang menguntungkan untuk pengendalian pelayaran, terutama saat lapisan es kutub mencair. Pulau ini kaya akan mineral dan sumber daya alam yang tidak mudah tersedia bagi Amerika Serikat.
China memamerkan peningkatan besar kemampuan nuklir bawah lautnya dengan memperkenalkan kapal selam rudal balistik tipe 096 kelas Tang yang dinilai berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan maritim global pada 14 Januari. Kemunculan kapal selam canggih ini disebut sebagai lompatan signifikan dalam strategi pencegahan nuklir China dibandingkan pendekatan sebelumnya. Selama bertahun-tahun Amerika Serikat dan Rusia mendominasi kekuatan nuklir berbasis laut, namun China kini dinilai semakin mendekati level tersebut. Kapal selam ini dilaporkan memiliki bobot perpindahan saat terendam yang menempatkannya dalam kategori strategi setara dengan kapal selam kelas Ohio dan Columbia milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Peningkatan ukuran ini mencerminkan keberhasilan insinyur China mengatasi keterbatasan teknis sebelumnya terutama terkait ruang internal dan kinerja reaktor. Desainnya disebut mengadopsi teknologi pengurangan kebisingan canggih, termasuk mesin yang dipasang pada rakit, sistem isolasi lambung, serta konfigurasi propulsi untuk menekan jejak akustik selama patroli. Sejumlah analis menilai karakteristik tersebut menunjukkan kemiripan dengan kapal selam kelas Borei milik Rusia. Kemiripan itu memunculkan dugaan adanya pengaruh atau dukungan teknis Rusia dalam pengembangan teknologi peredaman getaran dan kebisingan kapal selam Cina. Tipe 09 juga diperkirakan mampu membawa puluhan rudal balistik serta dilengkapi sensor dan persenjataan yang lebih modern. Pemerintah Israel menghentikan persetujuan pengambil alihan perusahaan teknologi pertahanan Empress System oleh perusahaan Amerika Serikat dengan alasan keamanan nasional terkait sistem Iron Dome pada 19 Januari. Langkah tersebut memunculkan sorotan karena Empress memiliki perangkat lunak komando dan kontrol yang menjadi komponen inti sistem pertahanan udara andalan Israel. Kementerian Keamanan Israel menilai pengalihan kendali perusahaan kepada entitas non-Israel berpotensi membuka akses eksternal terhadap teknologi militer sensitif. Keputusan ini diambil di tengah rencana perusahaan Amerika Serikat untuk mengambil alih kendali Empress melalui skema akuisisi saham yang telah diajukan. Sejumlah pejabat keamanan disebut mengajukan keberatan karena peran strategis Empress tidak hanya dalam Iron Dome, tetapi juga program pertahanan udara Israel lainnya. Proses peninjauan kesepakatan tersebut disebut berlangsung berlarut-larut dan menimbulkan ketegangan internal di lingkungan Kementerian Keamanan Israel. Di satu sisi, sebagian pejabat mendorong masuknya modal asing ke sektor teknologi pertahanan, sementara Badan Keamanan tetap bersikukuh mencegah kendali asing atas teknologi rahasia. Situasi ini dinilai mengirimkan sinyal yang membingungkan bagi investor Amerika Serikat yang ingin menanamkan modal di industri pertahanan Israel. Pemblokiran akuisisi ini memperlihatkan sikap Israel yang tetap membatasi keterlibatan Amerika Serikat dalam teknologi militernya, meski kedua negara dikenal sebagai sekutu dekat.